Kita lanjutkan pertemuan kita dengan sesi tanya jawab. Namun pada kesempatan malam hari ini tidak bisa terlalu lama karena ada satu hal. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah relevansi antara akidah dan akhlak? Apakah sebuah akhlak yang mulia ketika berdakwah di masyarakat dalam rangka mengambil hati mereka, kita ikut dalam acara-acara mereka yang di dalamnya ada perbuatan bid'ah? Mohon penjelasannya, syukran. Nah, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Adapun relevansi antara akidah dan akhlak telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya dan pada review kita pada malam hari ini, bahwa hubungannya sangat erat. Akhlak yang mulia adalah buah yang manis dari akidah yang benar. Ketika akidah itu benar-benar menancap di dalam hati, maka seseorang akan mengimplementasikannya di dalam tutur katanya, dalam raut mukanya, dalam tingkah lakunya, dan seterusnya. Namun sekali lagi, akhlak yang mulia bukan berarti larut terbawa arus masyarakat secara mutlak tanpa berpegang teguh dengan prinsip, seperti yang ditanyakan oleh penanya, mengikuti acara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi, orang yang paling baik dalam menerapkan akhlak yang mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak larut dengan budaya orang Arab pada saat itu. Beliau tidak mengerjakan kesyirikan, mengikuti alur kehidupan mereka ketika mereka, masyarakat pada saat itu melakukan kesyirikan. Beliau tidak melakukan ibadah yang menyimpang, yang tidak ada tuntunannya, yang keluar dari syariat, seperti tawaf dalam keadaan telanjang. Sekali lagi, Nabi tetap berada pada prinsip, Nabi berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, namun dikomunikasikan dengan cara yang santun, namun diwujudkan dengan cara yang elegan, yang hikmah, yang bijak, sebagaimana kita lihat dalam kehidupan beliau. Oleh karena itu, hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, lihat bagaimana ketika Nabi mengajak Heraklius untuk masuk ke dalam Islam, Nabi menggunakan akhlak yang mulia, ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Jadi lihat bagaimana komitmen terhadap akidah yang benar dan berdakwah dengan akhlak yang mulia. Nabi tidak mencaci Heraklius padahal dia orang non muslim, dia orang Nasrani. Beliau tidak mencacinya, beliau tidak meremehkannya, namun beliau menundukkan Heraklius sesuai dengan kedudukannya, ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Dan begitu juga dalam contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu, tetaplah megang teguh dengan akidah yang benar, namun pada waktu yang bersamaan kita berakhlak yang mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah ketika kita tidak mengikuti ritual ibadah yang ada di masyarakat kita yang tidak sesuai dengan sunnah, hendaklah kita netralisir, kita netralkan dengan keaktifan kita dalam acara-acara yang mubah atau tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa? Kerja bakti. Kerja bakti bertentangan dengan syariat apa tidak? Tidak. Seperti rapat RT, rapat RW, seperti siskambling, seperti apa lagi? Hah? Kerja bakti udah Pak, masa kerja bakti terus capek Pak? Iya, sekali aja kerja baktinya, sekali sebulan kan begitu. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, rutinitas kan begitu. Ada misalnya walimah, kita datang selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kehadiran kita dalam acara-acara yang mubah itu akan menetralisir kealpaan kita saat kita tidak menampakkan batang hidung kita
di acara-acara ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Yang repot adalah sekali lagi acara yang tidak sesuai dengan sunnah tidak hadir, yang mubah pun tidak hadir. Siskamling nggak datang, kerja bakti tidak ikut, rapat RT selalu absen dan berikutnya. Oleh karena itu masyarakat mudah bersuudzon dengan kita, apalagi sekali lagi kita hiasi kehidupan kita dengan perangai yang buruk dan tidak menarik simpati, tidak ramah, tidak ada basa-basi dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi sekali lagi akidah tetap harus kita junjung tinggi, bahkan akidah itulah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa jelaskan di sesi tanya jawab bagaimana akidah yang benar adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena saat ini waktu tidak memungkinkan. Jadi coba pertemuan yang akan datang coba ditanya. Ini pesan saya, coba nanti tanyakan biar kita bahas bagaimana menggabungkan dua ayat. Yang satu dalil atau bagaimana menggabungkan dua dalil. Yang satu dalil yang menjelaskan bahwa tugas pokok para nabi adalah mendakwakan tauhid. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang bertugas mendakwahkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Kan begitu. Dan kita tahu bersama melalui lisan-lisan ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita, jazakumullah khairah, bahwa tugas utama Nabi SAW adalah tauhid. Namun di waktu yang bersamaan kita mendengar sabda Nabi, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu kita pun juga sering mendengar ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita mengatakan tugas pokok Nabi SAW adalah menyempurnakan akhlak. Jadi ini pertanyaan yang perlu dilemparkan dan kita akan jawab insya Allah di pertemuan yang akan datang di sesi tanya jawab atau mungkin di materi setelah kita menyelesaikan mukaddimah ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, sekeluarga dan orang-orang yang Ustadz cintai beserta kaum muslimin semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Ya amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan penanya. Ustadz yang saya hormati, sebagaimana yang Ustadz sampaikan bahwa standar masyarakat adalah senyuman dan sapaan. Ya, artinya standar masyarakat adalah hal-hal yang nampak, masalah akhlak, masalah perangai, masalah attitude dan lain sebagainya. Saya pun berusaha untuk melaksanakannya, alhamdulillah. Akan tetapi ada satu hal yang saya masih bingung. Sebagaimana kebanyakan kantor, saya bekerja di kantor yang ada karyawan dan karyawatinya. Bahkan sebagian dari karyawati itu ada yang jabatannya lebih tinggi dari saya. Saya berusaha untuk tegur sapa, senyum dan akrab dengan para karyawan, akan tetapi dengan karyawati saya serba salah. Bagaimana saya bersikap Ustadz? Jika kita salam, tegur sapa dan senyum dengan para karyawati, apakah ini diperbolehkan secara syariat? Saya khawatir terkena fitnah syahwat, minimal jadi terbiasa gaul dengan wanita. Jika saya memalingkan pandangan, tidak bergaul dengan mereka, saya khawatir dibilang kena doktrin atau pengajian sesat, ekstrim dan sebagainya, serta akan menghambat karir dan pergaulan kerja kita. Mohon solusinya. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khair wa iyyakum. Abu Yusuf di bumi Allah. Ya, jazakallahu khair ya Abu Yusuf. Sekali lagi kita bersyukur bahwa beliau Abu Yusuf sudah berusaha menerapkan akhlak yang mulia. Hanya saja kendalanya bagaimana dengan hubungan kita dengan para wanita. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Perintah berakhlak yang mulia itu tidak terbatas hanya kepada laki-laki saja, kan begitu ya, tidak terbatas hanya kepada laki-laki saja. Begitu juga dengan saat kita berinteraksi dengan para wanita sesuai dengan rambu-rambu syariat. Oleh karena itu sekali lagi para ulama membolehkan sebagian fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bas kita mengucapkan salam kepada wanita. Dan begitu juga sebaliknya menjawab salam dari wanita.
Kan begitu. Kenapa demikian? Karena dalil tentang menyebarkan salam bersifat umum. Ketika Nabi mengatakan, maukah aku beritahu kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan hadis ini dalam ilmu usul fikih mengandung hukum umum. Lalu Nabi SAW bersabda, idza laqiyal muslim akhahul muslim falyaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya seorang muslim, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullahi. Dan kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang berlaku bagi laki-laki berlaku juga untuk wanita tanpa terkecuali, kecuali ada dalil yang membedakannya. Dan dalam kasus salam tidak ada dalil yang membedakannya. Oleh karena itu kita bisa mengucapkan salam kepada mereka. Namun sekali lagi, dan kita bisa berbicara dengan mereka sesuai dengan hajat kita pada konteks tersebut. Oleh karena itu tetaplah berbicara yang santun, dengan menjaga pandangan, dengan menjaga hati kita, dan berbicara seperlunya, kan begitu. Tidak perlu curhat 2 jam dengan wanita. Jangan kasih senyum yang menggoda di hadapan wanita. Jadi biasa-biasa saja gitu ya. Jadi tanpa ada sesuatu yang dilebih-lebihan untuk mencari daya tarik wanita tersebut. Wallahu taala a'lam. Dan saya sarankan kalau begitu segera menikah. Kalau khawatir fitnah wanita, hendaklah menikah untuk menjaga diri dari mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan sikap saudara-saudari kita yang tidak lagi berkunjung dikarenakan dari kita sudah tidak aktif di masjid A, serta suka mencela buruknya akhlak yang dikaitkan dengan itu jamaah masjid A bukan jamaah masjid B? Mohon nasihatnya. Iya, nasihatnya yang pertama jazakumullah khairan kepada yang bertanya. Nasihatnya adalah tetap bergaul dengan baik dengan mereka. Idfa billati hiya ahsan. Allah berfirman dalam surat Fussilat, balaslah yang buruk dengan yang baik. Dan Allah tekankan sebelumnya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Memang tidak sama antara yang baik dengan yang buruk, namun tetaplah balas keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Apa alasannya? Salah satu alasannya Allah firmankan dalam kelanjutan ayat tersebut, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi yang pada hari ini membenci kita, musuh kita, esok menjadi sahabat karib kita, waliyyun hamim, kan begitu. Jadi sekali lagi, hati manusia bisa kita luluhkan dengan akhlak yang mulia, dan husnudzonlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap balas dengan baik, jangan fitnah dibalas dengan fitnah. Tidak akan memberikan maslahat kecuali hanya permusuhan. Jadi sekali lagi balas dengan perbuatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, fikum barakallah. Ada orang yang sudah lama mengaji tapi dia kurang baik akhlaknya terhadap masyarakat sekitar. Bagaimana itu Ustaz? Jazakallahu khair wa iyyakum. Iya. Terima kasih dan jazakallahu khair. Ini yang kita sayangkan bersama. Namun belum terlambat, semoga masih bisa berubah. Nasihati orang tersebut agar ia mau memperbaiki akhlak dan adabnya di hadapan masyarakat sekitar. Dan ingatkan, bukan hadis-hadis, kan begitu. Bukan hadis hislatani la tajtami'ani fi munafik. 2 sifat yang tidak mungkin berkumpul di dalam diri orang munafik. Husnus samtin wala fiqhu fid din. Akhlak yang mulia dan ilmu yang benar. Artinya hanya mengandalkan ilmu saja tanpa didukung akhlak yang mulia, kita masih berpeluang menjadi orang munafik. Walaupun ngaji sudah bertahun-tahun, walaupun ngaji sudah 15 tahun, hampir seluruh pengajian di Jabodetabek ini sudah ia datangi dan ia duduk di dalamnya. Namun kalau hanya mengandalkan ilmu yang ada di dalam bukunya, goresan pena yang ia catat di dalam buku tulisnya, maka ia masih berpeluang menjadi orang munafik. Oleh karena itu tumbuhkan akhlak yang mulia dan satukan dengan ilmu yang benar, maka kita menjadi muslim yang sejati.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana dengan orang yang berperangai pendiam sehingga terkadang terkesan sombong kepada orang-orang? Apa nasihat Ustadz kepada orang yang berperangai pendiam sehingga dapat bersenyum manis dan berakhlak mulia? Ya, jazakumullah khairan. Sekali lagi, setiap orang itu bisa berubah. Setiap orang bisa berubah. Nabi mengatakan innamal hilmu bitahallum, sesungguhnya sikap bijaksana itu dengan latihan, dengan usaha untuk merubahnya. Jadi sekali lagi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, tidak ada kata terlambat karena akhlak yang mulia bisa dengan latihan. Jadi coba latihan sendiri di depan cermin, coba senyum-senyum sendiri, kan begitu. Iya, sekali lagi dilatih, subhanallah, biar senyumnya nggak grogi, senyumnya tidak kaku. Jadi coba latihan di rumah, kan begitu. Dan sekali lagi, akhlak yang baik itu bukan cerewet ya. Nabi yang mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Dan sekali lagi, Nabi juga bukan orang yang cerewet. Namun Nabi berbicara pada waktunya dan berusaha berbicara dengan hal yang terbaik. Dan latihan begitu ya. Jadi kan basa-basi gampang. Ketemu orang, kasih salam, insya Allah bisa salam ya. Insya Allah kita semua bisa mengucapkan salam. Itu berarti masalah pertama sudah selesai. Senyum, semua kita insya Allah bisa senyum. Masalah kedua sudah selesai. Yang ketiga, latihan ketemu orang, diam sejenak, terus kita tanya bagaimana kabarnya Pak, kan begitu. Bagaimana kabar keluarga? Setelah itu begitu, apakah semua baik-baik saja, kan begitu. Senang bertemu dengan Bapak, itu kan orang senang digitukan. Subhanallah. Jadi latihan seperti itu kan nggak habis waktu jamaah sekalian. Coba, assalamualaikum Pak, apa kabar, bagaimana dengan keluarga, 3 detik jamaah sekalian, cepat, atau 5 detik lah, 5 detik. Kalau menunggu responnya mungkin 10 detik. Jadi tunggu respon dulu ya, jangan seperti robot, apa kabar Pak, semoga baik-baik saja, pergi begitu. Jadi ya ditanya dia jawab, baru kita tanya lagi, kan begitu. Jadi jangan terlalu kaku juga jadi orang. Oleh karena itu sekali lagi, ini bisa dilatih, latihan. Innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya akhlak yang mulia yaitu hilm itu bisa dilakukan dengan latihan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa agar kita diberikan akhlak yang mulia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya hanya ucapkan salam dan senyum kepada perempuan mana saja, tidak kepada laki-laki bukan mahram apalagi belum kenal. Benarkah sikap saya? Jazakallahu khairan Ummu Wati Jaksel. Iya, jazakallahu khairan kepada Ummu Wati di Jaksel atas partisipasinya bersama kita di sini. Yang terbaik adalah kita kembalikan kepada dalil yang berkaitan dengan salam itu umum, tidak hanya dikhususkan laki-laki kepada laki-laki dan wanita dengan wanita. Sekali lagi, kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang berlaku bagi laki-laki berlaku untuk wanita, begitu juga dengan sebaliknya, kecuali ada dalil yang membedakannya atau mengkhususkannya. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk mengkhususkan kita butuh dalil. Dan wallahu ta'ala alam, Nabi yang bersabda afsyus salama bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Dan Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian atau muslim bertemu dengan saudaranya muslim, maka ucapkanlah assalamualaikum warahmatullah. Dan Allah berfirman fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan salam, lihat, diberikan salam, kalimat pasif, kan begitu ya. Apabila kalian diberikan salam, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik atau minimal serupa dengan salam tersebut. Sekali lagi, gaya bahasa seperti ini, kalimat pasif yang pelakunya, subjeknya tidak disebutkan, apakah laki-laki atau wanita, ini menunjukkan hukumnya umum, baik yang memberikan salam laki-laki maupun yang memberikan salam wanita. Karena Allah tidak mengatakan barang siapa apabila laki-laki memberikan salam kepada kalian wahai para laki-laki, tidak. Allah hanya mengatakan
apabila kalian diberikan salam maka balas dengan yang lebih baik atau yang serupa dengannya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Dan sekali lagi ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Namun tentu saja salamnya biasa saja, jangan salam menggoda, kan begitu. Jangan salam menggoda, kan begitu. Jangan salam menggoda. Jadi kalau misalnya Ummi Wati ingin memberikan salam, ya usah assalamualaikum Pak, begitu. Jangan mengatakan assalamualaikum Pak, Bapak tambah ganteng aja. Wah ini bahaya, kan begitu. Ini menggoda, assalamualaikum Bapak tambah ganteng aja, subhanallah. Ini yang bahaya. Salamnya sih nggak bahaya, tapi apa namanya pesan sponsor yang lain yang bahaya, kan begitu. Jadi biasa aja, assalamualaikum jalan lagi, kan begitu. Kan nggak, insya Allah nggak ada masalah. Saya rasa cukup jamaah sekalian ya, sudah jam 8 kurang 10. Kita sudah korupsi 5 menit. Perjanjiannya malam ini sampai 8 kurang 15 saja. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau pekan depan, dan poin yang kita sebutkan belum selesai kita akan lanjutkan, dan kita akan bahas, kita akan sebutkan bagaimana semangatnya para ulama salaf dalam mempelajari adab dan akhlak. Baru setelah itu kita akan masuk ke materi inti kita, mengkaji satu demi satu adab dan akhlak yang mulia. Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya bagi yang berbicara maupun yang mendengarkan. Dan terima kasih atas segala perhatian dan atensi, baik jamaah yang berada di Masjid Al-Barakah maupun pendengar Radio Roja atau pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Dan apabila ada kesalahan, jangan sungkan-sungkan membuang apa yang saya katakan, dan marilah kita ikuti dalil. Dan saya sangat gembira apabila ada yang meluruskan dan mengklarifikasi. Ini saja bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.